Izin perkenalkan ya beserta kita semuanya, nama saya Fajar. Pada hari ini mohon izin untuk menggantikan Ustadz Lutfi yang nanti mungkin tanggal 7 Desember jadi tour leader ya, jadi TL Bapak Ibu semuanya. Nah, saya sehari-hari di sini Bapak Ibu ya, di Al-Azhar. Jadi imam utama di Masjid Raya Al-Azhar, pun juga jadi TL juga di Rauda. Kebetulan insya Allah berangkat tanggal 26 November, hari Selasa besok ya, hari Rabu besok. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai pemantapan keberangkatan kita ya di grup 7 Desember Umroh plus Turki Dubai Silver ya, bersama Ustadz Lutfi Aditya Nirbono LC. Baik, ini untuk info paket umroh secara keseluruhan ya. Untuk pengumpulan koper Bapak Ibu, koper besar itu di kantor Rauda maksimal hari Jumat tanggal 5 Desember. Nah, jadi ayahanda ibunda nanti koper besarnya silahkan untuk dikirimkan ke kantor Rauda ya. Maksimalnya di hari Jumat. Berarti sebelumnya boleh. Mau hari Kamis juga boleh. Tapi maksimal di hari Jumat tanggal 6 Desember. Gitu ya. Karena kalau hari Ahad biasanya libur kantornya ya. Sabtu juga jarang gitu, ada orang. Boleh. Boleh tanggal 2 juga boleh. Cuman maksimalnya hari Jumat tanggal 5 Desember. Gitu ya. Keberangkatan bagi yang langsung ke Bandara Soekarno-Hatta, ini bagi jamaah yang di Jakarta ya, diantar dan di apa namanya, bukan dilepas ya, mungkin diantar dan di apa ya, ditemenin ya oleh keluarganya hari Ahad tanggal 7 Desember itu jam 8 malam. Jadi bagi jamaah Jakarta misalkan yang mau diantar ke Jakarta itu jam 8 malam sudah kumpul di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Itu ya, Terminal 3 biasanya di gate 2 itu ya, Terminal 3 gate 2 keberangkatan internasional itu sudah siap-siap untuk apa namanya, check in biasanya ya. Nah, kemudian bagi ayahanda ibunda semua yang ingin ikut transport dari kantor, yang dari Bandung ya pastinya, itu kumpul hari Ahad 7 Desember, ya hari Minggu 7 Desember, jam setengah 2 siang. Jadi mungkin pada zuhur sudah siap-siap ya. Pada zuhur Bapak Ibu semuanya sudah standby atau sholat di sini misalkan, silahkan. Jadi sudah aman. Kemudian untuk maskapai kita, keberangkatan eh, tanggal 7 Desember ini, itu menggunakan pesawat Emirates ya, dari Suta ke Istanbul. Jadi dari Suta langsung ke Istanbul. Nanti dari Istanbul ke Madinah itu menggunakan pesawat Ajet ya, Ajet Air. Nah, ini pesawat kecil Bapak Ibu. Jadi nanti agak sedikit kecil aja ya bentuk pesawatnya dan juga ruangan-ruangannya. Lalu dari Jeddah ke Soekarno-Hatta lagi itu pakai Emirates lagi ya, pakai Emirates lagi. Jeddah menuju ke Soekarno-Hatta. Tanpa transit ya, di sini nggak ada transit. Kemudian seragam menggunakan batik Rauda yang warna toska. Udah dikasih? Udah ya, udah dijahit juga belum? Udah juga. Silakan dijahit ya, sesuai dengan kreasinya masing-masing. Kemudian informasi hotel di Madinah itu hotelnya namanya Hotel Hayah Golden. Hayah Golden ini pintu terdekatnya itu ada di pintu 320. Enaknya memang dari hotel terlihat langsung pintu Nabawi itu terlihat. Jadi ini hotel kita nih. Di arah sebelah kanan ini hotel kita. Menyeberang ada lapangan luas gitu ya. Lapangan luas Sakifah Bani Sa'idah. Depannya langsung pintu 320. Jadi nggak jauh. Jadi dari masjid itu kelihatan hotel kita. Ya, nggak ada kehalangan sama apapun. Jadi kelihatan. Nah, kemudian di Mekahnya itu Hotel Grand Al Masa. Hotel Grand Al Masa ini bintang 4 ya, bintang 4, bintang 5 ya. Kurang lebih bintang 4 ya kalau nggak salah. Dan ini hotelnya berada di dekat lurusan WC 3. WC 3 dan WC 2 ya. Jadi WC 3 WC 2 itu pintu masuknya dekat dari arah kita keluar dari tempat sa'i.
Jadi kalau nanti Bapak Ibu beres sa'i keluar kan, nah itu tinggal lurusan itu sudah terlihat hotel kita. Nanti ada Hotel Grand Almasa ya, maju lagi sedikit ada Hotel Grand Almasa. Belakang Zamzam Tower ya. Jadi belakang banget Zamzam Tower itu hotel kita. Pembimbingnya Ustadz Lutfi dan Ustadz Akmal ya nanti ya di Mutawifnya di Mekah Madinah. Kepulangannya tanggal 17 Desember sampai Bandara Suta insya Allah jam 15.40. Jadi jam 4 kurang lebih kita landing di Jakarta di Suta ya. Kemungkinan nyampe sininya kapan? Bisa jadi malam, jam 9 atau jam 10 kemungkinan. Ya, nyampe ke Sumarekon lagi. Jadi nanti bagi yang ngejemput di briefing aja. Jemputnya misalkan dari rumah pada Isya atau jam 9 atau jam 8 gitu ya. Oke. Kemudian ini detail penerbangan ya. Oh ada ini dulu, ada Dubai dulu ya, ada transit dulu ya. Nah, detail penerbangan Jakarta ke Istanbul itu transit dulu di Dubai Bapak Ibu. Sebentar ya transitnya juga. Itu pakai Emirates 359 dari Suta jam 12 malam, nyampe ke Dubai jam setengah 6 pagi. Jadi nyampainya itu dari apa namanya Suta itu jam 12 malam, nyampainya ke Dubai jam 5.30 waktu Dubai. Jadi bukan waktu Indonesia ya, waktu Dubai. Kalau waktu Indonesia sebentar banget itu ya perjalanan. Ke Dubai itu kurang lebih 8 jam. Ya, ke Dubai kurang lebih 8 jam. Nah, jadi kita nyampe jam 6.30. Jadi kemungkinan itu pas pas subuh ya. Setelah subuh sedikit lah nyampe Dubai itu. Jadi Bapak Ibu bisa sholat subuhnya pas ketika turun. Pas turun dari pesawat, langsung menuju ke apa namanya tempat ini ya, apa namanya tempat transfer, transfer flight ya, connecting flight. Nanti di situ biasanya ada musola. Ya, di situ bisa sholat dulu, silahkan, muka air dan sebagainya bisa. Nanti dari Dubai take off lagi jam berapa? Di Dubai kan jalan-jalan dulu ya, jalan-jalan Dubai. Nanti take off lagi jam 17.45. Jadi Bapak Ibu nanti setelah jalan-jalan di Dubai itu seharian ya, Dubai biasanya sarapan dulu ya setelah nyampe apa namanya setelah nyampe ke Dubai itu turun ambil bagasi, bukan bagasi yang besar ya, bagasi yang kecil turun, kemudian menuju ke luar bandara ya, keluar bandara dan ketemu dengan tour guide Dubai. Nah, nanti diarahkan sama tour guide Dubai untuk biasanya sarapan dulu baru jalan-jalan. Gitu seharian aja jalan-jalan baru nanti take off lagi jam 17.45 atau jam 6 maghrib ya, jam 6 maghrib. Kemudian lagi dari ini ya Istanbul ke Madinah take off-nya jam 11 malam, jam 12, jam 11 lebih 55. Jadi Bapak Ibu nanti di Istanbul di Turki ya, take off lagi berangkat dari Turkinya jam kurang lebih jam 12 malam ya. Nyampainya ke Madinah jam 3 subuh, jam 3.20. Nah, jadi untungnya dari Madinah dari bandara ke hotel dekat kan. Kurang lebih 30 menit atau 20 menit ya. Dari bandara ke hotelnya kurang lebih 20 menit. Jadi bisa subuhan mungkin di Masjid Nabawi. Kalau kuat ya. Kalau capek istirahat dulu gitu. Nah, dari Jeddah ke Jakartanya pakai Emirates lagi jam 20.35 sampai jam 12.30 waktu Dubai. Take off lagi dari Dubai ke Suta jam 4.25 subuh sampai jam 15.40 sore nyampe ke Indonesia. Gitu ya. Bagasinya berapa? Satu orang itu 20 kilo. Ya, keberangkatan satu orang 20 kilo bagasi yang besar. Otomatis Bapak Ibu jangan difulkan dulu bagasinya. Ya, karena kan di Turki belanja dulu kan. Nah, di Turki belanja, nanti pas pulangnya agak besar memang. Pas pulangnya dari Jeddah ke Suta itu 25 kilo. Tergantung nanti kita lihat dulu tiketnya di tiket pesawatnya. Kabinnya berapa? Kabin 7 kilo. Kabin normal 7 kilo ya. Oke, itu kemudian ini informasi tentang suhu udara atau cuaca di luar negeri ya.
Di Istanbul. Istanbul itu suhunya apalagi Desember, Januari itu lagi sedang dingin ya. Jadi suhunya sekitar 12 derajat, paling rendah, paling tinggi 17 derajat ya Istanbul. Ini fase memasuki musim dingin Bapak Ibu ya. Karena musim dinginnya nanti bulan Januari Februari. Jadi Januari Februari itu udah bersalju biasanya. Tapi mulai dingin-dingin ya dari Desember sudah dingin. Di Madinah suhu terendahnya berapa? 16 derajat. Suhu tingginya berapa? 28 derajat. Jadi kayak di Bandung lah. Ya, Bandung sekarang berapa? 28 mungkin ya. Suhu di Mekah ya, suhu di Mekah itu terendahnya 18 derajat, tingginya 30-an. Jadi Madinah Mekah itu memang lebih panas di Mekah. Jadi jangan kaget ketika sampai Mekah agak sedikit kering kulit itu ya. Kalau misalkan kita tidak terbiasa, sedikit kering. Jadi bisa pakai sunscreen misalkan kalau mau sholat siang hari gitu ya, atau mau sholat di pelataran Ka'bah tuh yang teriknya luar biasa, pakai sunscreen nggak masalah. Kecuali kalau umrohan itu baru nggak boleh. Kalau lagi sedang proses umroh ya. Kemudian perbedaan waktunya di Indonesia dan di Madinah Mekah serta Turki itu kurang lebih bedanya 4 jam Bapak Ibu. Jadi lebih duluan di sana ya, lebih lebih dulu sana lebih jamnya, sini agak lebih cepat 4 apa lebih lama 4 jam dari Turki dan Mekah Madinah gitu ya. Oke, itu cuaca di luar negeri ya. Sekarang ini informasi hotel Madinah. Nah, ini bisa dilihat gambarnya Bapak Ibu ya. Hotelnya depannya ini ya, Hayah Golden seperti ini, kemudian dalamnya 4 bed ya. Sama ini tempat makannya ya. Tempat makan cukup luas juga, nanti sekelilingnya juga ada banyak. Nah, ini informasi hotel kita kalau lihat dari denahnya ya. Nah, itu ke arah selatan itu adalah arah kiblat. Nah, hotel kita itu sebelah kanannya Masjid Nabawi. Yang warna merah itu ya, yang kotak merah itu hotel kita Bapak Ibu. Jadi begitu keluar hotel itu langsung kelihatan masjid, tanpa terhalangi oleh bangunan apapun. Jadi selalu nggak akan nyasar lah ini Pak ya. Kalau nyasar kacida gitu. Maksudnya kelihatan. Kecuali kalau di belakang-belakang masih wajar nyasar itu kan mana gitu kan. Ini kelihatan 320 pandangan kita lurus ke depan tuh terlihat langsung. Hotel Hayah Golden ada di ujung atasnya Hayah Golden. Oke ya. Lanjut. Nah, ini untuk Hotel Mekah Grand Al-Masa. Nah, depannya seperti itu ya. Depan lobinya Grand Funduk ya. Funduk tuh hotel Grand Al-Masa. Pondok Al-Masa. Nah, dalamnya biasa ada 4 bed juga ya. Cukup luas juga Grand Al-Masa ini. Jadi nggak sempit antar apa namanya bed ke bednya itu nggak terlalu masuk. Gitu. Jadi pasti Grand Al-Masa setiap pemberangkatan pasti pakai voucher dia seluruh jamaah. Makanya vouchernya ketika udah dapat jangan lupa difotoin, cekrek, simpen di galeri foto ketika kan tunjukin. Insya Allah aman ya. Nah, ini untuk hotel kita ya. Nih saya ada kursor di sini. Mana kursornya nih kelihatan? Oh, pinter ya. Ya. Gimana itu? Ini ya. Nah, ini hotel kita Bapak Ibu ya, yang kotak merah ini. Ini lurus nih. Set lurus jalannya lurus. Lurus, ini langsung Masjidil Haram di sini. Ini Zamzam Tower. Ini Zamzam Tower, ini hotel kita. Lurus WC 3 Masjidil Haram. Jadi sama ini lurus juga ya. Insya Allah nggak nyasar juga patokannya jelas. Ini di belakang Zamzam Tower di sini ya. Ini Zamzam Tower, ini hotel kita. Cuman ngelewatin terminal bis doang.
Ini jaraknya dari sini ke sini kurang lebih sekilo kurang, Pak. Sekilo kurang. Jadi kalau jalan masih aman lah. Ini sini sekilo kurang. Jadi ini begitu nyampe sini nih, ini udah pelataran Masjidil Haram sini ya, pelataran. Tinggal lurus saja. Nah, nah di sini ini ada terminal bis. Setelah terminal bis, pinggirnya banget hotel kita. Jadi patokannya itu aja. Ini hotel, terminal bis, jam-jam tower, Masjidil Haram. Itu. Jadi insya Allah dekat ya. 1 kilo kurang. Ya, ini hotel di Turki, Bapak Ibu semuanya. Hotel G namanya ya, di Istanbul. Hotel G ada kolam renang Bapak Ibu. Jadi kalau mau yang suka renang, walaupun suhunya dingin, silahkan. Ya, lumayan rada ya baal gitu ya, menggigil gitu lumayan. Nah ini depannya seperti ini Bapak Ibu. Ini kamar mandinya, ini kamarnya juga bagus, luas, estetik ya. Ini kolam renang ada dua juga, kolam renangnya ada buat anak-anak, ada buat dewasa. Tempat makannya juga di atas, enak, ada tempat gym juga ya. Jadi kalau mau nge-gym misalkan ini boleh juga di sini. Ya, tinggal bilang aja nanti. Tempat gym ada tempat gym di Hotel G ya. Nah, ini hal yang harus kita ketahui perihal hotel kondisinya di Arab Saudi. Pertama, kamar itu atau kebersihannya tidak standar seperti pada negara wisata pada umumnya. Kedua, sering tidak tersedia air minum di kamar. Lalu yang ketiga, liftnya kecil dan tidak terlalu banyak liftnya itu. Yang keempat, handuk dan toiletries kadang tidak tersedia, tidak lengkap. Yang kelima, petugas hotel tidak terlalu ramah seperti di Indonesia. Ya, kan di Indonesia mah kan datang begitu kita datang masuk selamat datang gitu ya, menyambut. Nah, di sana kan nggak ada. Ya di sana tidak ada penyambutan seperti itu. Orang masuk aja lalu lalang biasa gitu ya. Tidak ada ramah-ramahnya. Yang keenam, kamar inap tidak dibersihkan kecuali kita minta. Jadi kamar itu kalau misalkan kotor, mereka nggak akan bersihin kecuali kita minta gitu. Kita misalkan minta nih kamar dibersihin kotor, baru dia akan datang, akan bersihin. Gitu, ya. Yang terakhir, bednya kadang tidak sesuai dengan request. Ini jarang sekali tapi didapatkan ya. Sisanya memang alhamdulillah Rauda selalu nyaman lah insya Allah ya. Kamar ketika kita datang selalu bersih semuanya. Kemudian air minum juga tersedia. Kalau habis paling minta lagi gitu ya. Kalau misalkan habis nih, kita harus minta lagi karena tidak tidak inisiatif mereka untuk ngantar sendiri begitu. Nah, kemudian ini untuk mata uang dan alat pembayaran. Ini ya. Untuk di Turki Bapak Ibu, uang mata resminya ya, mata uang resminya pakai lira. Lira Turki. Ini lira Turki ini lagi inflasi sekarang jadi agak mahal. Jadi harga-harga agak tinggi gitu. Makanya harga agak tinggi biasanya mereka malas nih pakai lira nih. Pakai dolar biasanya kalau yang harga-harga mahal tuh dia pakai dolar nerimanya. Kayak kita misalkan beli jaket kulit di sana itu pasti pakai dolar ya. Kalau lira tuh biasanya buat jajan kecil aja tuh. Ketika istirahat misalkan kita mengunjungi semacam apa namanya toko ini ya minimarket ya pakai lira dia. Mau ke toilet juga bayar biasanya. Jadi bukannya di Bandung Pak, di Turki pun toilet bayar. Di Turki bayar berapa? 10 lira, setara dengan 5.000 rupiah kurang lebih. Ya, jadi kalau misalkan toilet umum di Turki nih, kita jalan-jalan misalkan lagi di Hagia Sophia misalkan. Tiba-tiba pengen kebelet, pengen ini ya, buang air kecil misalkan. Ada toilet umum. Nah, itu dia bayar. Berapa? 10 lira. Ya, jadi siapin nanti lira lira kecil itu untuk apa? Untuk misalkan kebutuhan yang mendesak gitu ya. Pengen jajan atau pengen ke air dan sebagainya, bisa pakai uang lira gitu. Nah, kalau di Saudi pasti pakai apa? Rial ya. Di Saudi pakai rial kurang lebih 4.600 sampai 4.700 ya satu rialnya itu. Oke, ini untuk tas atau koper bawaan jamaah.
ada tas koper besar, bagasi dan koper kabin ya. Semuanya itu dikasih oleh travel dan akan diberi label oleh travel ketika sudah dikumpulkan. Jadi kalau udah dikumpulin di kantor, nanti si kopernya semuanya akan diberi label, diberi nama ya supaya tidak tertukar, diberi apa? Name tag-nya, kopernya supaya tidak tertukar gitu ya. Nah, koper kecil juga akan dikasih ketika nanti pas mau ini ya, label dari maskapainya ketika akan take off pesawat. Nah, kemudian Bapak Ibu ini untuk informasi tegangan listrik dan kebutuhan charger ketika jalanan ya atau ketika di Mekah Madinah dan di Turki misalkan. Nah, untuk di Mekah Madinah mungkin kalau yang sudah pernah umroh itu dia tidak bisa menggunakan colokan yang seperti di Indonesia yang dua kaki itu. Ya, kalau di Mekah Madinah dia colokannya pakai yang tiga kaki, Pak. Ya. Nah, yang seperti ini nih. Tiga kaki itu mana ini ya? Turki, Indonesia. Oh, nggak ada contohnya sini ya. Ada yang tiga kaki biasanya ya. Tiga kaki. Kalau misalkan nyarinya di mana? Di toko listrik pun banyak, Pak. Toko elektronik. Kalau mau ini ya, beli yang tiga kaki itu, bilang aja. Mau beli colokan buat di Arab Saudi gitu, di luar negeri, biasanya dikasih yang tiga colokan itu, tiga kaki. Nah, itu yang dipakai di Mekah Madinah. Misalkan di hotel pengen ngecas, ya, ngecas HP, laptop dan sebagainya, maka kalau yang dua itu agak nggak bisa masuk dia. Nah, pakai yang tiga, tiga kaki itu. Kalau di Turki, Turki masih bisa yang dua, sama dia, ya. Di Turki masih bisa yang ngecas biasa normal kita di Indonesia, masih sama lah gitu ya. Kalau yang di Mekah Madinah dia beda, Bapak Ibu ya. Seperti itu informasi untuk charger di Mekah Madinah Turki ya. Nah, ini untuk checklist persiapan yang harus disiapkan Bapak Ibu semua yang masuk ke dalam koper ya. Ada tas koper, kabin, selempang, paspor. Nah, kedua, ada uang Turki, lira, USD dan sebagainya. Balsem minyak kayu putih ya. Takut ada yang masuk angin. Kemudian 4, 9, kelima perlengkapan ibadah ya, kain ihram, mukena, sajadah boleh silakan dibawa saja. Handphone, charger, power bank, kemudian masker, obat-obatan, sepatu, sendal, sendal jepit dan sebagainya. Perlengkapan mandi, pakaian harian, pakaian tidur, pakaian dalam, kemudian obat ganteng ya atau skincare, skincare untuk di sana ya. Karena kita berapa hari Bapak Ibu ini? 11, 11 ya. Lumayan ya 11 hari ya. Tapi Mekah Madinah itu kalau misalkan kulitnya nggak dirawat, pulang-pulang tuh adalah serang lumayan. Jadi harus dirawat. Ke-12 gunting kuku, kemudian bantal leher dan stop kontak kalau mau ada bawa tambahan. Stop kayak gini ya nggak masalah. Nah, itu ya perlengkapan. Yang ditanyakan nggak perlengkapan Bapak Ibu? Udah cukup ya yang dibawa ya. Nah, ini untuk pengaturannya. Untuk yang besar itu yang masuk ke dalam koper besar apa saja? Pakaian, baju dan sebagainya. Sendal, sepatu, ya obat-obatan, silakan dibawa. Pakaian ibadah, cemilan, kemudian gunting, gunting kuku, alat mandi ya. Ini kemudian ada madu ya, suplemen boleh masuk semuanya ke dalam koper bagasi. Kemudian ada tas kecil misalkan ini ada sisir, charger, kemudian stop kontak. Ini semuanya masuk ke dalam koper besar ya. Yang koper kecil apa saja? Prinsipnya yang pertama ini ya, yang koper besar ya, tidak boleh ada power bank. Jadi power bank nggak boleh masuk ke koper yang besar. Itu sangat tidak boleh. Kemudian tidak boleh ada uang cash. Khawatir hilang. Ya, itu benda berharga jangan masuk ke dalam bagasi lah, gitu ya. Jadi yang berharga nih Bapak Ibu, misalkan ada yang bawa emas gitu ya, simpannya jangan di sini. Simpannya di sini di koper kabin. Nah, koper kabin apa saja yang tidak boleh? Tidak boleh ada benda tajam, ya. Gunting hati-hati nih. Gunting jangan disimpan di sini. Tapi guntingnya logam misalkan kelihatan logam, kemudian ada gunting kuku, alat tajam, itu biasanya kena X-ray, terdeteksi oleh petugas, dibuka, suruh dibuang. Ya, hati-hati.
Kemudian tidak boleh ada cairan lebih dari 100 mili. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan bawa minuman, bawa suplemen cairan ya dari rumah masing-masing, itu jangan disimpan di koper kabin. Karena cairan lebih dari 100 mili itu dilarang masuk ke pesawat, kabin pesawat ya. Jadi kalau bawa madu misalkan ya, bawa obat-obatan, parfum yang lebih dari 100 mili itu disimpan di mana? Disimpan di sini di koper bagasi. Kalau di bawah 100 mili masih boleh ya. Atau maksimal 100 mili masih boleh. Tapi kalau lebih nih 150 misalkan atau 200, 300 mili yang banyak, nah itu kalau kedeteksi oleh mesin sama petugas suruh keluarin apa ini, mencurigakan biasanya. Nah, gitu ya. Jadi suka dikeluarin untuk menjaga-jaga supaya aman, maka yang lebih dari 100 mili disimpan di koper bagasi supaya aman, tidak disuruh keluarkan atau tidak suruh dibuang oleh petugas bandara gitu ya. Nah, itu untuk pengaturan Bapak Ibu. Ini yang masuk koper kecil apa saja? Uang, kemudian uang tunai, dompet, HP, powerbank, casan, bantal leher, kacamata, masker, paspor, jaket, botol air minum ya ini ya maksudnya botol, ID card, pulpen, alat tulis dan sebagainya boleh masuk ke koper kabin. Sisanya wajib masuk ke koper bagasi yang besar. Ya, selain yang ini nih, masuk ke sini semua, Bapak Ibu. Ya, karena mengantisipasi supaya tidak dibongkar. Ya, sering banget kayak gitu. Ada yang lupa nyimpan power bank di bagasi ketika mau take off, apa ketika mau masuk ke apa itu boarding pass, ada pengumuman atas nama bapak ini kopernya terdapat power bank diharapkan untuk segera dipindahkan. Akhirnya ribet lagi tuh nyari lagi koper ke belakang atau ke gate yang berbeda. Nah, itu agak riuh juga ya. Orang yang udah pada masuk nih, kita harus nyari koper kita dulu ngebongkar. Nah, supaya tenang, perjalanannya aman, lancar, kita harus apa namanya, mau tidak mau harus ya menuruti ini ya, aturan-aturan semua ini gitu ya, supaya lancar. Ini untuk pengaturan ini ya, ini ya, per tema ada yang per bagasi, peralatan mandi, pakaian ibadah, kemudian tas kabin ada Al-Qur'an, jaket, kaos kaki, masker, makanan ringan, baju ganti. Nah, nanti ketika nyampe Dubai, Bapak Ibu kan di Dubai itu jalan-jalan ya seharian, sedangkan kita udah dari siang hari ya, dari siang hari di Bandung sini sudah pakai batik rauda. Otomatis sampai Dubai itu sudah rada-rada kumaha gitu ya. Sudah rada ya gitulah. Nah, otomatis kita harus ganti baju tuh biasanya. Ya, biar nyaman misalkan jalan-jalannya nyaman, kemudian perjalanan nyaman. Siapkan satu setel pakaian yang disimpan di koper kabin atau di tas supaya ketika kita nyampe Dubai bisa ganti baju dulu. Bisa ganti baju di hotel atau di toilet di Dubai gitu ya. Supaya keluar bandara sudah fresh lagi, sudah nyaman lagi. Nah, bajunya disimpan aja di koper kabin. Nanti misalkan mau dicuci bisa di mana? Di Mekah Madinah dicuci. Gitu. Jadi biar pulang nanti bisa dipakai lagi. Gitu ya. Tipsnya ketika di Dubai, karena di Dubai seharian dan lumayan capek, panas, maka disesuaikan bajunya ya, biar nyaman aja. Karena pakaian kita udah lumayan berkeringat gitu ya. Jadi siapkan pakaian satu setel di kabin atau di tas ya, disiapkan. Bebas. Kalau lagi panas pakai kaos cocok gitu. Kaos aja. Biasanya panas, Pak. Biasanya. Apalagi kita kan sedingin-dinginnya Dubai itu ibarat panas di Bandung lah gitu. Jadi di Dubai itu namanya Dubai Bu ya. Dia tidak ada daerah hijau sebenarnya kan. Dia daerah teluk ya. Daerah panas pinggiran atau daerah pesisir. Jadi satu panas karena cuaca, kedua karena lautan. Nah, otomatis memang walaupun dia lagi dingin, tetap cuaca panasnya masih ada gitu. Jadi enaknya pakai kaos, kalau enggak pakai ya kemeja untuk main aja begitu kan. Tetapi tetap sopan gitu, tetap sopan. Insya Allah aman. Itu di Dubai ya. Kalau di Turki disesuaikan. Biasanya Turki dingin agak dingin. Jadi
pakai jaket wajib. Di Turki pakai jaket. Ya. Oke, kalau Turki Desember udah mulai dingin, saran saya mending Bapak Ibu bawa jaket aja. Bawa jaket tebal, lumayan tebal, karena mulai masuki fase musim dingin, walaupun belum masuk ya, tapi fase dinginnya udah mulai gitu. Dulu aja saya pas di Turki musim semi, baru beres musim dingin, musim semi, itu cuacanya udah kayak masih musim dingin. Kalau kita nggak pakai sarung tangan tuh kebas-kebas tangannya tuh, udah nggak kuat. Itu musim semi ya, ketika bunga-bunga tulip udah bermunculan gitu ya. Tulip bermunculan itu masih dingin banget gitu. Apalagi ini mau masuk musim dingin. Gitu. Jadi persiapannya bawa jaket, sarung tangan dibawa ketika di Turki. Nah, ini untuk peraturan baru biasanya ya, batasan membawa powerbank di bagasi. Intinya powerbank itu maksimal 20.000 ini ya, 20.000 mAh ya. Jadi Bapak Ibu boleh bawa powerbank itu kapasitasnya 20.000 maksimal mAh-nya. Kalau lebih 20.000 ketahuan, kedeteksi, dia tidak diizinkan untuk masuk atau tidak diizinkan untuk dibawa. Kenapa? Karena membahayakan penerbangan ya. Apa namanya, khawatir ini ya, ada kerusakan dan sebagainya gitu ya. Resikonya itu, resiko kebakaran jika terlalu tinggi kadang, gitu ya. Jadi maksimal powerbank itu 20.000 mAh. Nah, ini larangan baru di Bandara Jeddah, dilarang membawa air zam-zam dan minyak zaitun. Maksudnya adalah Bapak Ibu tidak boleh membawa air zam-zam secara mandiri. Kan dulu banyak orang itu apa namanya, ngebotolin air zam-zam ya, dibawa dari hotel atau dari mana, misalkan di Mekah, dibotolin tuh pakai apa, misalkan tumbler atau yang sejenisnya yang lebih besar dari itu, lalu di wrapping gitu kan, supaya nggak ketahuan. Nah sekarang udah nggak boleh. Kalau ketahuan misalkan, wah ini bawa zam-zam, kopernya beresiko tidak diterbangkan. Kalau maksa nih pengen bawa zam-zam, nggak diterbangin. Tapi jangan khawatir, zam-zam itu kan setiap orang nanti dapat jatah satu orang 5 liter. Jadi Bapak Ibu, zam-zam sudah pasti dapat ya. Dari travel nanti di Jeddah itu dikondisikan, zam-zam dapat satu orangnya 5 liter jatahnya. Jadi zam-zam nggak usah khawatir. Nah, minyak zaitun ini opsional juga ya. Kalau bisa nggak bawa lebih baik ya. Kalau misalkan mau ngambil, paling zaitunnya yang kecil gitu. Yang ukuran mungkin berapa mili gitu ya. Air zait apa si minyak zaitunnya kalau beli zaitun di Turki misalkan kan ada zaitun, nah itu paling yang kecil kalau mau. Kurang lebih 500 Bu. Paling kecil 500 mili ya kurang lebih. 100 mili ya biasanya. Nah, itu kemudian ini untuk mapping ya. Mapping di pesawat. Ada seat belt, kemudian tempat makan. Ini seat beltnya kayak gini. Bagi yang belum pernah naik pesawat, misalkan ini seat beltnya di bawah di sini. Tempat makannya ada di depan kursi kita, depan kursi. Tinggal di apa namanya dibuka aja ya slot ininya. Ada entertainment flag ya. Ini ada movie, kemudian ada murotal, biasanya ada musik. Banyaklah di sini entertainment movie ya. Bisa kalau misalkan kita bosen di jalan itu kan 8 jam, ini bisa di sini. Kemudian informasi berikutnya ini keterangan pertama, duduk sesuai dengan nomor kursi terlebih dahulu. Bila ingin tukar tempat atau pindah ke tempat duduk yang kosong, tunggu semuanya rapih dulu. Jadi tunggu semuanya duduk semua nih, beres duduk semuanya sudah rapi, kemudian pramugari juga sudah mengondisikan, baru boleh pindah. Misalkan ibu pengen duduk sama suaminya atau siapa gitu ya, atau sama saudaranya mau ngumpul nih, asalkan kosong, dan sesama rauda ingin tukar boleh. Tapi nunggu semuanya rapih dulu. Kalau belum, suka dilarang sama pramugari. Nah, gitu ya. Kedua, kursi bisa digunakan untuk sedikit berbaring. Di normal, bisa di apa namanya selanjur kayak gini sedikit ya. Tapi kalau lagi take off dan landing suka disuruh untuk ditegakkan kursinya. Ini ya. Kemudian harus pakai seat belt, sabuk pengaman ketika akan take off dan landing. Jadi jangan lupa ketika take off terbang sabuknya dipasang dan landing sabuknya dipasang.
Itu ya, nanti suka diingetin sama pramugari gitu ya. Nah, ada meja lipat kecil di depan kursi untuk makan dan menaruh barang. Kemudian pastikan yang kelima penting ya, tidak menyimpan paspor, handphone atau barang berharga lain di kantong depan kursi. Nah, nggak boleh nyimpan di sini Bapak Ibu ya, di kursi ini nih, di depan ini ada ada kantong-kantong di sini. Nggak boleh nyimpan paspor, nggak boleh nyimpan handphone, barang-barang lain di sini. Curiga apa? Bukan curiga, khawatir ketinggalan, lupa. Ada jamaah Turki juga, Turki Dubai ya, grupnya siapa saya lupa itu. Jamaah Turki Dubai, di Turki dan Dubai aman itu paspornya ada, ya aman. Begitu nyampe di Jeddah paspornya hilang. Namanya paspor itu harga mati ya. Kalau hilang ya nggak bisa masuk. Ini apa? Jamaah yang di Jeddah tadi ya, ketika akan masuk imigrasi, dia tertahan di imigrasi karena nggak ada paspor. Akhirnya apa? Deportasi, dipulangin. Udah jauh-jauh dari Indonesia ya, ke Turki, ke Dubai, jalan-jalannya udah tuh. Tinggal umroh ibadahnya, begitu ibadah disuruh pulang karena nggak ada paspor. Curiganya ketinggalan di pesawat atau hilang ketika sudah naik pesawat, ya. Wallahu alam. Atau pas turunnya hilang mungkin, nggak tahu. Yang jelas dia paspornya hilang, begitu diperiksa nggak ada, ditahan, di BAP, pulangin. Yang lain umroh dia pulang sendirian. Sedih ya. Jadi jangan sampai lah. Ini hampir ada jamaah yang kejadian lah, hampir hilang juga. Untungnya hilangnya di Indonesia. Ya, begitu di Indonesia pas landing, paspornya nggak ada Ustaz, cina kayaknya jatuh. Waduh kata saya, ini nggak bisa kalau jatuh kayak gini harus ada paspornya. Untung di Indonesia, jadi kita bisa laporan ke maskapai untuk ngecek lagi pesawat. Barangkali ketinggalan di pesawat ya. Begitu dicek pesawat dari depan sampai belakang, ternyata ada. Begitu dia turun jatuh sepertinya. Tapi tercecer ke belakang kan. Akhirnya ditemuin ada aja. Untung di Indonesia, kebayang kalau di negara lain susah ya. Kalau di Dubai misalkan susah banget. Harus ada prosedur apalah gitu ya. Bikin laporan yang ribet itu ya. Kalau di Indonesia itu mudah, insyaallah. Nah, ini untuk makanan dan minuman di pesawat. Ada air putih, jus, kopi, teh, kemudian makanan juga ada pilihan, ada chicken, kemudian ada beef dan sebagainya, ada buah-buahan, ada yogurt juga ya, ada roti dan sebagainya. Jadi variatif dan normal begitu ya. Nah, Bapak Ibu ini untuk eh, pintu toilet di pesawat ya. Ini bagi yang belum tahu juga, nggak boleh ngerokok di pesawat ya. Kalau merokok diturunin nanti, diturunin di bandara berikutnya. Kebayang turunkan di luhurnya, wah raga gitu. Nggak boleh merokok ya, nggak boleh merokok, walaupun di dalam toilet nggak boleh. Ini cara nguncinya di slot sebelah kanan, cekrek ya itu nanti nyala lampunya, berarti tandanya sudah terkunci dia. Ini apa namanya untuk apa ini ya? Ya, mematikan ini kalau misal api apa ini ya? Nanti sampah ada kita akan lihat ya. Ini caranya gini. eh Ketika akan masuk toilet dari luar itu didorong ya. Jadi dari luar didorong tuh. Kalau dari dalam ditarik ya, kalau untuk ngebukanya ya. Ngebukanya ditarik gitu. Kalau dari luar didorong. Bisa misalkan bingung kan, udah ngantri-ngantri gitu kan. Mikir gimana cara bukanya ini ya. Khawatir kita udah ngantri sekian menit, ternyata bukan ngantri orang, tapi bingung cara bukanya gitu kan. Ini cara bukanya, didorong dan ditarik. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk dalamnya seperti ini pesawat. Ini ada toiletnya, flashnya di sini, kemudian wastafel, tisunya di sini, tisu toilet ya. Ini untuk apa? Keran air. Biasanya otomatis ada sensor ya. Ini sabunnya, ini tempat sampah di sini, tempat sampah ya. Jadi sampah tuh masuknya di sini, di sebelah sini. Ada drum di sini ya. Tisu toilet dan sebagainya ya. Ada hand body juga, sabun-sabunan di sini ada. Ini untuk cara berhadas Bapak Ibu ya. Kunci pintu dulu ketika masuk toilet ya, pastikan dikunci.
Kemudian pastikan tempat duduk toilet suci dari najis ya, dengan cara dibersihkan dengan air, disiramkan gitu ya, dan dikeringkan. Lalu pakai botol air, di wastafel terlebih dahulu, lalu kita biasa berwudu di situ ya. Wudunya cuman yang ini aja, kalau mau wudu pakai air, cukup yang apa? Yang wajibnya saja ya. Yang wajibnya ada berapa? Yang wajib membasuh kita berapa? Kan 6 ya, rukun wudu ada 6. Satu membasuh muka, lalu kedua tangan, kemudian membasuh apa? Ini ya, rambut ya, mengusap rambut sedikit, kemudian apa? Kaki. Lalu yang terakhir apa? Tertib. Ya. Jadi cuci muka sambil niat ya, cuci muka tangan 2, kemudian membasuh kepala ya atau rambut, lalu ke kaki. Ya, itu sudah cukup untuk kondisi kita sedang safar ya, sedang di perjalanan apalagi di pesawat. Pesawat itu nggak boleh terlalu apa? WC-nya nggak boleh terlalu basah ya, khawatir juga. Jadi harus kering. Gitu. Ya. Ini kemudian proses ketibaan di Istanbul Airport. Istanbul, begitu turun dari pesawat, kita langsung diarahkan menuju ke mana? Ke petugas imigrasi. Langsung disiapkan paspornya, visanya, ya. Walaupun dia nggak pakai visa sebenarnya. Di Turki itu dia free visa bagi jamaah Indonesia. Jadi gratis visa, jadi nggak pakai visa dia. Cuman paspor aja. Begitu paspor langsung ke area bagasi. Nah, di Turki ini berhubung tidak ada handling Bapak Ibu ya. Jadi kita ngambil bagasi sendiri. Jadi ngambil sendiri, tapi aman karena posisi dari bagasi keluarnya dekat. Ya, jadi ngambil bagasi sendiri, didorong nanti sama tour leadernya diarahin ya. Didorong masing-masing, yang kecil dan yang besar sama, lalu menuju ke pintu keluar. Di luar kita langsung ketemu sama tour guide Turki yang sudah standby dengan bisnya. Tuh ya. Nah, ikutin arahan tour leader, kemudian bangku depan bis itu diharap dikosongkan untuk tempat tour leader dan tour guide. Setiap peserta bebas menentukan tempat duduknya masing-masing, nggak ada sistem nomor atau blok dan sebagainya. Toilet bis itu bisa digunakan untuk apa namanya, ya buang air kecil ya, dan dijaga kebersihan dan kenyamanannya seperti itu. Nah, kalau mau pakai troli bisa, cuman dia bayar. Kalau pakai koper nih, bawa koper pakai troli bayar. Berapa? Pakai koin lira. Biasanya dia 1 lira pakai koin ya di sini ya. Masukin ke mesin sini. Tapi ribet. Mending dibawa sendiri aja. Ya, lebih safety, lebih aman juga, lebih proper juga. Karena dari tempat apa bagasi sampai luar tuh dekat ya. Jaraknya dekat, tidak terlalu jauh. Ini untuk pengaturan makan Bapak Ibu ya di hotel. Makan paginya mulai jam setengah 7 pagi. Makan siangnya di restoran, biasanya di Turki itu ya. Makan malamnya juga di restoran. Jadi kita makan di hotel cuma pagi aja. Di Turki pagi aja ya, kalau di Turki. Nah, ini kalau ada jamaah yang ini ya, ada keterbatasan alergi, misalkan Ustaz, saya mah nggak bisa makan daging, cuman makannya misalkan sayur-sayuran. Nanti mohon dikonfirm aja. Kemana? Ke tour leader. Ustaz, saya mah nggak biasa makan enak, saya mah makannya yang biasa aja misalkan. Ya, silakan boleh. Nanti dikonfirmasi ke tour leader masing-masing Bapak Ibu. Nah, ini untuk oleh-oleh souvenir khas Turki. Ya, silakan nanti di list. Ibu mau beli apa aja nih? Wah, saya mau beli misalkan manisan. Ya, manisan Turki itu tahan sampai 6 bulan, Bapak Ibu. Jadi ibu misalkan mau ngasih oleh-oleh nih buat saudara jauh nih, yang misalkan butuh berhari-hari ngirimnya itu aman. Kalau mau beli manisan Turki ya, ada baklava, kemudian ada snack-snack, coklat, kebab, es krim, kemudian ada souvenir ya, jaket kulit, ini khas dari Turki ya, kaos dan sebagainya. Ini jaket kulit ini ya. Ini kalau Bapak Ibu jaket udah pernah merasakan jaket kulit Turki, wah itu tipisnya luar biasa. Beda dengan jaket made in Sukaregang ya. Itu beda, jauh beda. Sukaregang Garut merada teas biasanya ya. Ini soft ya. Dan harganya pun lumayan soft juga ya. Lumayan tingginya. Harganya lumayan tinggi lah ya. Nah, ini nanti
Itu di belakang aja. Ini ya, ini perihal sakit ketika di Madinah Mekah atau di Turki. Kalau sakit ringan, batuk, pilek dan sebagainya itu masih bisa ditangani oleh obat-obatan ringan, suplemen ya dan sebagainya. Kalau yang agak berat, serangan jantung, sesak napas ya, kecelakaan berat itu nanti diarahkan untuk ke klinik atau ke rumah sakit gitu ya. Nah, ini etika sebuah grup Bapak Ibu ya. Karena kita tuh berangkatnya barengan, berjamaah satu grup dan satu grup itu juga orangnya beda-beda ya. Otomatis harus ada etika, aturan yang mengatur. Pertama apa? Tertib pada jadwal yang ditetapkan oleh tour leader. Jadi kalau kata tour leadernya misalkan Bapak Ibu kumpul jam 7, maka usahakan jam 7 sudah kumpul. Karena itu nanti kita berjamaah bareng-bareng tuh. Pergi ke satu tempat, ke tempat lain juga sama, bareng-bareng. Otomatis harus siap-siap, ya. Kedua, menggunakan kamar mandi seperlunya. Jangan terlalu lama dan terlalu banyak menggunakan air. Karena kita satu kamar tuh kadang ada yang 4. Kalau di Madinah ya, di Mekah 4 orang. Otomatis satu orang tuh menunggu yang lain juga untuk menggunakan. Yang satu mandi kelamaan, akhirnya keteteran yang 3 ini nggak bisa mandi. Nah, ini juga dijaga. Kan khawatir misalkan dia pengen ikut sholat berjamaah di masjid, tetapi karena kamar mandinya misalkan lama gitu ya ngantrinya, akhirnya nggak bisa. Nah, itu harap diminimalkan gitu ya. Yang ketiga, saling menghormati privasi masing-masing ya. Jangan diumbar gitu ya. Saling menghormati. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, saling menjaga barang-barang teman sekamarnya. Jadi harus peduli dengan barang-barang teman sekamarnya, misalkan ada yang lupa atau misalkan beliau jatuh sesuatu ya, itu harap untuk saling mengingatkan. Jadi supaya kita tetap bisa saling mengamankan barang satu sama lain, satu grup kita semuanya, gitu ya. Nah, ini harus saling menjaga barang bawaan. Oke, yang terakhir penutup ya, sudah. Ada yang tanyakan Bapak Ibu silahkan. Share. Ininya? Oh, boleh, boleh nanti bisa. Nanti share di grup ininya. Jadi Bapak Ibu bisa mengulang lagi ya, membaca lagi. Kita mau belanja, kerja di mana di sana? Oh, belanja Pak. Pertama, misalkan kita nggak ada uang lira habis, pakai dolar. Kalau nggak ada dolar, bisa pakai debit Pak, debit card. Debit card itu bisa digunakan asal sudah yang kartunya Visa atau Mastercard, ya. Dan yang selain itu biasanya nggak bisa. Misalkan Ibu belanja nih yang agak mahal gitu ya, uangnya nggak cukup pakai lira atau pakai dolar, pakai ini, pakai debit card yang Visa atau Mastercard, ya. Biasanya BCA sih kalau aman ya. Atau bank lain juga bisa ya, kayak BNI juga bisa, BNI Mastercard atau BRI Mastercard bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan masih GPN, masih lokal itu nggak bisa, ya. Jadi debit-debit itu bisa pakai apa namanya non digital atau apa namanya pakai pembayaran digital itu bisa pakai debit card. Mau itu di tempat makan, mau itu di supermarket atau minimarket bisa pakai debit card. Gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu nggak? Silahkan. Sudah sesuai ya itunya itinerary-nya di situnya jadwalnya. Tinggal dibaca aja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan dari itinerary-nya silakan ditanyakan. Oh boleh nanti setelah ini. Karena bidang 4 tahu saya kalau bidang tiga. Ya. Dan kemudian harus bawa lagi ya. Nah ini tadi yang disampaikan itu antisipasi aja sebenarnya Pak. Pada nyatanya hotel-hotel yang Rauda Booking itu sudah di briefing untuk dilengkapi. Jadi insya Allah aman. Kalaupun ada handuk yang kurang, tinggal minta pasti dikasih. Misalkan, aduh nih, Ustaz, jamaah ada 4 orang di kamar, tapi handuknya kurang satu nih. Nah, diinfokan aja ke tour leader. Nah, tour leader nyampaikan ke resepsionis, nanti oleh housekeeping dikirim handuknya ke nomor kamar yang kita
tinggali begitu. Ya. Silakan Bu. Ya, di Turki check out-nya biasanya jam 7 setelah sarapan. Setelah sarapan, jadi setiap check out di Turki itu rata-rata pasti check out-nya pagi, ya. Tapi beres sarapan dulu. Setelah sarapan, biasanya kita jalan-jalan dulu tuh. Setelah jalan-jalan beres, di hari itu biasanya langsung ditransfer ke bandara. Ya. Ada lagi nggak? Silahkan, Om Pip. Atau ini cukup ya? Bisa dibaca dulu yang itunya itinerarinya. Silahkan kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Silahkan dibaca aja dulu. Nah, nanti materi dikirim di grup ya. Materinya dikirim di grup. Kalau sudah dibaca mungkin nggak ada pertanyaan, mungkin cukup Bapak Ibu ya. Gimana? Boleh silakan kalau mau nanya. Udah ya? Itu aja. Atau ada yang sudah pernah ke Turki? Belum ya? Kalau umroh sudah ada yang pernah mungkin ya? Ya. Ya. Untuk ibadah mandiri itu memang pada prinsipnya itu betul-betul masing-masing ya. Cuma nanti biasanya tergantung dari tour leader atau mutawifnya. Kalau ada program misalkan kayak ibadah bersama itu ya bareng-bareng. Atau misalkan mau bareng-bareng nih sholat berjamaahnya karena misalkan belum tahu tempat, nanti bisa dibimbing juga sama tour leader atau mutawif gitu. Cuma kalau yang sudah tahu biasanya kita lepas aja karena kita selalu memberikan arah apa namanya patokan dari hotel ke masjid, masjid ke hotel. Jadi jamaah sudah tahu gitu. Karena banyak jamaah tuh kan yang ingin eksplor sendiri tuh sama suaminya, misalkan sama keluarganya, pengen belanja apa tuh banyak. Gitu. Malam gimana Bu? Eh, umrohnya biasanya malam. Untuk umroh pertama ya. Umroh pertama itu kita biasanya di malam hari sekitar jam 10 malam atau jam 9 ya. Tergantung kedatangan ke Mekahnya jam berapa. Kalau datang ke Mekahnya misalkan maghrib, kemungkinan jam 9 atau setengah 10 udah bisa berangkat. Nah, kalau misalkan umroh kedua, itu biasanya dilakukan di siang hari. Umroh kedua. Umroh kedua itu umroh yang sunnah ya, tidak wajib. Kalau yang wajib yang pertama itu dilakukan di malam hari ya. Biasanya selesai jam 12 atau jam setengah satu itu. Sudah selesai. Dan Mekah Madinah itu tidak ada waktu tutupnya ya. 24 jam itu selalu hidup. Jadi ibu misalkan mau ke masjid jam 1 malam, jam 2 malam, atau jam 12 malam itu terbuka. Untuk ibadah mandiri bisa sendiri, bisa bareng-bareng. Nanti disesuaikan aja misalkan ibu-ibu mau sama satu grup sama siapa, misalkan nanti ibu-ibu semuanya mau ke masjid bareng-bareng, nanti kita arahkan gitu. Jadi salah satu ininya apa namanya? Kalau yang mandiri itu lebih kita kasih kebebasan ya. Walaupun kita tetap kontrol juga. Cuman bagi jamaah yang ingin sendiri nih, ingin explore gitu kan, atau ingin udah tahu arah dari hotel ke masjid, masjid hotel itu biasanya kita untuk sholatnya kita lepas aja. Untuk sholat ya, untuk sholat wajib gitu. Kalau yang sunnah-sunnah biasanya kita bareng-bareng. Seperti itu. Bukan jam makan sudah dibuka. Iya. Ya. Kalau kita bertanya lebih subuh, Nah, pulang karena kebetulannya dari belum pulang. Gimana makan? lewat makan. Kalau misalkan kita di masjid, terus nggak ke hotel pas waktu makan, kelewat itu. Ya, biasanya jamaah itu kan karena mungkin bosan makan di hotel, itu aja misalkan ya. Kadang ada jamaah yang pengen beli di luar gitu. Itu mandiri aja sebetulnya. Jadi apa beli sendiri. Kalau yang nggak tahu kita bisa antar gitu. Tapi kalau misalkan Bapak misalkan itikaf lama nih dari pagi sampai siang, pas siangnya pulang, berarti kebagiannya makan siangnya gitu. Makan paginya di skip seperti itu. Kecuali ada yang ngambilin.
Misalkan makan pagi di apa? Pakai wadah ya, pakai wadah dari apa? Kantinnya gitu ya. Diwadahin, dibawa ke kamar itu aman bisa seperti itu. Jadi tapi kalau misalkan ya dilewat, skip aja itu, terlewat gitu. Seperti itu untuk pengaturan makan di Mekah Madinah. Gitu ya. Sudah paham Pak ya soalnya? Kalau sudah paham alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan mungkin di grup, di-share oleh admin dari Rauda materinya dan saya mohon maaf undur diri Bapak Ibu sekalian mewakilkan Ustaz Lutfi ya yang sedang mungkin ada agenda atau sedang tidak enak badan begitu ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu mungkin izin nanti sama